Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai modus dari data tunggal dan juga data kelompok. Termasuk bagaimana cara menentukan nilai modus dari data kelompok yang disajikan dalam histogram. Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mencari nilai modus dari data tunggal dan juga data kelompok. Nah, apa itu modus? Modus adalah nilai datum yang sering muncul ya. Kita mulai dari data tunggal dulu. Bagaimana cara menentukan nilai modus dari data tunggal? Modus dari data tunggal adalah nilai datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar. Nah, ini bagaimana cara mencari modus dari data tunggal ya. Pokoknya lihat datum yang sering muncul, atau jika data tunggal itu data yang sudah berbobot, artinya frekuensinya sudah disajikan, maka modusnya adalah yang frekuensinya terbesar. Nah, suatu data itu bisa aja tidak memiliki modus ya, atau mungkin modusnya satu, atau bisa aja modusnya itu lebih dari satu. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut ini. Tentukan modus dari data berikut. Di sini saya sajikan 3 data. Kita mulai dari data yang pertama dulu. Teman-teman lihat di sini datanya. Nah, ini masing-masing ini disebutnya datum ya. Keseluruhan ini data. Nah, 3 ini datum, 4 ini datum, 5 datum, dan masing-masing ini adalah datum. Oke. Nah, teman-teman lihat datum yang munculnya paling sering. Kalau 3 kan cuma sekali, 4 cuma sekali, 5 sekali. Nah, 6 ini munculnya 3 kali nih. Berarti jelas modusnya adalah 6 untuk data yang pertama. Untuk data yang kedua, kita lihat 3 ini datum yang muncul sekali, 4 juga sekali, 5 ini ada 2 kali, 6 ada 2 kali, dan 7 ada 2 kali. 8 ini sekali. Nah, di sini ada 3 datum yang muncul dengan frekuensi yang sama. Maka untuk data yang B ini modusnya itu ada 3 ya. Modusnya itu 5, 6, dan 7 karena muncul dengan jumlah frekuensi yang sama. Lalu bagaimana dengan data yang C? Data yang C ini tidak ada modusnya. Kenapa? Karena datum 3 ini muncul 2 kali. 4 2 kali, 5 2 kali, dan 6 2 kali. Muncul semuanya dengan frekuensi yang sama. Ya, sama semuanya, nggak ada frekuensi yang lebih sedikit atau frekuensi yang lebih banyak. Beda dengan data B, di sini ada 3 dan 4 muncul dengan frekuensi yang lebih sedikit. Ya, 1, ini 1, ini 1. Maka yang muncul 2 kali itu adalah modusnya. Jelas ya? Jadi modus itu data yang datum yang munculnya paling banyak atau frekuensinya terbesar. Kita coba dengan data tunggal yang berbobot, artinya frekuensinya sudah disajikan. Tentukan modus dari data berikut. Nah, di sini ada modus atau ada data berat badan siswa yang beratnya 40 kg, frekuensinya ada 6, 43 8, 46 ada 17, 49 ada 8, 52 ada 6, dan 55 ada 3. Maka modusnya, teman-teman lihat frekuensi terbesar ya. Nah, ini banyak siswa itu frekuensi. Ini frekuensi nih. Ya, di sini frekuensi terbesar mana? Ya 17. Jadi modusnya mana? Maka modusnya yang beratnya 46 kg. Jadi jawabannya modus data tersebut adalah 46. Oke? Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai modus dari data berkelompok. Nah, saya kasih dulu formula atau rumusnya. Inilah rumus yang akan kita gunakan. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di buku paket teman-teman ada yang rumusnya beda. Itu sebenarnya maksudnya sama, cuman penyimbolannya aja yang beda. Kayak tepi bawah ada yang menggunakan L, kemudian panjang kelas juga ada yang menggunakan C. Kemudian D1 dan D2 ada juga buku yang menggunakan delta ya. Nah, TBMO ini adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Untuk lebih jelas cara penggunaannya, nanti kita bahas contoh soalnya. Nah, ini teman-teman catat, karena ini rumusnya cukup penting. Oke, sekarang kita coba kerjakan soal berikut ini. Tentukan modus dari data berikut. Nah, ini adalah data berkelompok. Datanya sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama untuk mencari modus, teman-teman tentukan dulu kelas interval yang frekuensinya terbesar, yaitu adalah kelas modus. Di sini mana yang frekuensinya terbesar? Yang ini kan? Maka ini adalah kelas modus. Oke, sekali lagi, tentukan dulu kelas modusnya. Caranya lihat data
interval yang frekuensinya terbesar. Seperti ini frekuensinya 14, ini terbesar, berarti ini adalah kelas interval modusnya, kelas modusnya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai modus dari data ini. Kita tulis ulang rumusnya ya, yang ini. Langkah pertama, kita akan mencari tepi bawah kelas modus. Pada video 1 saya sudah jelaskan bagaimana cara mencari tepi bawah kelas modus. Nah, kita udah dapat ini adalah kelas modusnya. Kita akan mencari tepi bawahnya. Tepi bawah itu caranya batas bawah dikurangi setengah. Ya, kalau datanya tidak ada desimal kayak gini. Oke, dikurangi setengah. Jadi di sini kan batas bawahnya 49. Berarti tepi bawah itu 49 kita kurangi setengah. Oke, jadi tepi bawah kita peroleh 49 dikurangi 0,5. 48,5. Nah, ini tepi bawah kelas modus. Tetapi seandainya interval kelasnya ini ada desimalnya, ada komanya, misalkan 31,5, maka bukan dikurangi setengah ya, tapi dikurangi 0,05 gitu. Nah, sekarang kita udah dapat tepi bawah, apalagi yang kita perlukan? Kita mencari D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi ini kan kelas modus, frekuensinya 14. Kita cari selisih dengan kelas sebelumnya, kelas sebelumnya itu 9. Nah, ini selisihnya berapa? Berarti 14 dikurangi 9. Maka D1-nya kita peroleh 5. Kemudian kita cari D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi 14 dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 14 dikurangi 10. Ini adalah D2. Dan D2-nya di sini kita peroleh 4. Terakhir kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas paling gampang itu batas bawah suatu kelas dikurangi batas bawah kelas sebelumnya. Misalkan 37 kita kurangi dengan 31 bisa. Panjang kelasnya di sini 37 dikurangi 31 itu 6. Atau bisa juga 42 dikurangi 36 bisa. Atau 48 dikurangi 42 bisa. Karena panjang kelas ini pasti sama semuanya. Ya. Kita peroleh panjang kelasnya 6. Nah, yang kita perlukan semuanya udah dapat ya. Tepi bawah udah ada, D1 udah ada, D2 udah ada, dan panjang kelas juga udah ada. Sekarang kita substitusi ke rumusnya. Jadi modusnya adalah tepi bawah kelas modus, yaitu 48,5. Oke. Kemudian ditambah D1, D1-nya di sini 5. Kemudian dibagi D1 tambah D2, D1-nya 5 ditambah D2-nya 4. Kemudian kalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas itu 6. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 48,5 ditambah 5 per 5 tambah 4 kan 9. Kemudian kita kali dengan 6. 5 kali 6, 30. 30 per 9 jadinya. 30 per 9 itu 3,33. Tinggal kita jumlahkan dengan 48,5. Maka modus yang kita peroleh 51,83. Nah, itu cara mencari nilai modus data berkelompok. Kita coba soal lagi ya. Oke, kita coba satu soal lagi. Tentukan modus dari data berikut. Oke, masih ingat langkahnya? Yang pertama, kita tentukan kelas modusnya. Lihat frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesar adalah 37. Berarti ini adalah kelas modusnya. Oke, kita udah dapat kelas modus. Kita tentukan tepi bawah kelas modusnya. Lihat di sini batas bawahnya kan 70. 70 tinggal kita kurangi 0,5. Maka tepi bawah kelas modusnya adalah 69,5. Kemudian kita cari D1. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 37 kita kurangi dengan 14. Ya, berapa? 23 ya. Jadi D1-nya 37 dikurangi 14 adalah 23. Kemudian kita tentukan D2-nya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 37 kita kurangi 25. Berapa? 12. Ya enggak? Jadi D2-nya adalah 12. Dan terakhir kita akan menentukan panjang kelasnya. Kita kurangi aja 60, kita kurangi dengan 55. Maka P-nya adalah 5. Nah, ini yang kita perlukan. Sekarang kita substitusi ke rumusnya. Ya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Tadi 69,5. Kemudian D1-nya 23. D1 23. D2-nya 12. Dan panjang kelasnya adalah 5. Oke.
Jadi 23 tambah 12, 35, kemudian kita kali 5, ini bisa kita coret ya. 35 dibagi 5 kan 7. Jadi 69,5 ditambah 23 per 7. 23 per 7 itu sama dengan 3,29. Ini kita jumlahkan aja. Maka hasilnya modusnya adalah 72,79. Gampang kan? Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai modus dari data berkelompok yang disajikan dalam histogram. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan histogram berikut, tentukan nilai modus dari data tersebut. Ini histogramnya. Oke, teman-teman perhatikan. Nilai ini adalah frekuensinya. Bagian sini ini adalah data. Dan masing-masing katakanlah batang ini ya atau diagram ini menunjukkan kelas. Jadi pada data ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas ya. Oke. Cara pertama sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu kelas modusnya. Caranya, lihat kelas dengan frekuensi terbesar. Ya, berarti yang paling tinggi, teman-teman. Berarti yang ini nih, ini adalah kelas modus. Paling tinggi, frekuensinya adalah 15. Ini adalah kelas modus. Jika kita tarik garis dari sini ke sini dan dari sini ke sini, ya. Kemudian dari titik potongnya kita tarik lagi garis tegak, vertikal. Nah, di sini ini adalah posisi modusnya. Jadi modusnya dapat kita lihat dia mendekati nilai 50,5. Tapi kita tidak bisa mengira-ngira ini nilainya berapa. Jadi harus kita hitung tetap. Caranya sama, kita tentukan dulu setelah dapat kelas modus, kita tentukan dulu tepi bawah kelas modus, ya. Nah, nilai-nilai ini ya, perlu teman-teman ketahui juga, 35,5 berarti ini tepi bawah kelas pertama. 40,5 ini tepi atas kelas pertama sekaligus tepi bawah kelas kedua. Nah, 45,5 ini adalah tepi bawah kelas ketiga sekaligus dia tepi atas kelas kedua. Jelas ya? Jadi tepi bawah kelas modus adalah yang ini nih. 45,5. Ini tepi bawah kelas modus. Nah, berikutnya kita cari D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas modus kan ini. Kelas sebelumnya yang ini nih. Frekuensinya berapa? 8. Jadi D1 itu dari sini ke sini nih. Ini tingginya berapa? Gitu. Tinggal kurangi aja. 15 dikurangi 8. Hasilnya adalah 7. Ini D1-nya. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya kan bagian sini. Ini frekuensinya berapa? 12. Berarti tinggi dari sini ke sini. Ini adalah D2. 15 dikurangi 12. Hasilnya adalah 3. Kita dapat D1-nya 7 dan D2-nya 3. Kemudian kita cari panjang kelas. Panjang kelas itu lebar setiap batang ini ya. Setiap diagram ini. Misalkan dari 35,5 ke 40,5. Atau bisa juga dari 40,5 ke 45,5. Nah, kita hitung aja. Ini adalah panjang kelasnya. Ya. Dari 35,5 ke 40,5. Tinggal kita kurangi aja ya. 40,5 kurangi 35,5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Kita gunakan formula yang tadi. Sama. Kita substitusi. Tapi bawah kelas modusnya adalah 45,5. Kemudian ditambah D1-nya 7 ya. Per D1 ini 7 lagi ditambah D2, D2 itu 3. Kemudian kali panjang kelas, panjang kelasnya adalah 5. Tinggal kita hitung. 7 per 7 tambah 3, 10 kemudian kita kali 5. Ini bisa langsung kita bagi ya. 10 bagi 5 berarti ini 2. Jadi 45,5 ditambah 7 per 2. 7 per 2 itu sama aja dengan 3,5. Ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 49. Sesuai dengan apa yang kita prediksi tadi. Letaknya itu di sini, mendekati 50,5. Dan ternyata modusnya adalah 49. Oke, itulah bagaimana cara menentukan nilai modus data tunggal dan juga data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.